Negeri Cerjo. Are you ready? Ya, dari ada pertanyaan, Mas, hukumnya apa kalau pacaran puasa tapi dia pacaran begitu? Padahal namanya puasa ya, setan-setan aja itu seperti atau layaknya itu dibelenggu gitu loh. Mau nggoda apa itu nggak bisa gitu. Jadi mau nggoda pengen ngajakin nyolong nggak bisa karena orang-orang lebih memikir puasanya begitu karena lagi puasa. Ngajakin gibah begitu nggak bisa gitu, ngomongin tetangga, ngomongin orang, ngomongin anak tetangga gitu. Lebih parah lagi ya, ada orang tua yang suka membanding-bandingkan gitu. Kalau ada anak tetangga yang berprestasi tinggi gitu ya, biasanya kita dibanding-bandingkan, nggak kayak si A itu loh. Itu nggak boleh itu. Kalau diterangkan dalam Islam itu namanya zalim juga. Nanti kalau dibahas sama ada ayat hadisnya ada, mungkin di lain waktu. Tapi kita lanjut lagi. Tadi yang soal pertanyaan, Mas, bagaimana kalau orang pacaran tapi dia puasa? Ya puasanya sama saja nggak bernilai begitu loh. Mas, tapi aku puasa, tapi aku pacaran syar'i, Mas, gitu. Nggak ada, bro, dalam Islam semua pacaran hukumnya haram gitu ya. Pacaran syar'i itu gimana begitu? Ada yang saya tanya gitu misalnya, saya suka ngajak sholat, Mas. Wih, pacaran syar'i katanya. Nggak ada. Meskipun kalian ngajak sholat, ngajak baca Quran, ngajak ngaji, Mas, aku nggak ngingetin soal makan doang, Mas. Udah makan belum? Itu biasa, Mas. Udah ngaji belum gitu. Itu pacaran syar'i. Nggak ada. Semua pacaran haram. Chattingan gitu. Chattingan kalau istilahnya dalam sekarang kalau chattingan malam-malam gitu udah kelewat jam setengah malam, namanya deep talk gitu ya. ngomongnya dalam gitu. Jero ngomongnya. Kayak gitu. Kalau orang chattingan bareng-bareng gitu ya, laki-laki perempuan chattingan bareng-bareng, asik, setelah itu video call atau teleponan sampai dia salah satu di antara dia sampai tertidur gitu ya. Terus akhirnya mereka ketiduran, HP-nya masih on gitu. Terus itu namanya sleepy call kayak gitu. Sleep call kayak gitu. Aneh-aneh kan istilah zaman istilah kalian kayak gitu. Tambah alay-alay. Kayak gitu romantis enggak? Bodoh. Bodoh kayak gitu. Alay, enggak jelas kayak gitu. Jadi semua pacaran haram gitu. Tapi, Mas, aku kadang-kadang juga bangunin sholat tahajud. Kamu enggak sholat tahajud kan, Mas, gitu misalnya. Gimana banguninnya coba gitu? Beb gitu, diteleponin kayak gitu. Sedang apa gitu? Mau sholat nih, kamu udah sholat belum gitu? Ya ini lagi sujud gitu. Bisa-bisanya gitu. Malah bercanda. Enggak cuma bercanda. Jadi pacaran istilahnya dalam segi apapun dilihat dari kacamata manapun, pacaran jelas haram gitu. Namanya laki-laki perempuan yang bukan mahram, hukumnya bersentuhan pun nggak boleh. Berlihat-lihatan itu bahkan disuruh untuk menundukkan pandangannya. Lah, Mas, oh kamu bisa lihat-lihatan di sini. Lah, namanya ini kewajiban menyampaikan, ada amanah untuk istilahnya menyampaikan suatu hal ini nggak apa-apa gitu. Karena ada alasan syar'inya gitu. Bagaimana kalau saya menyampaikan materi gini? Ya teman semua, wala taqrabu zina. Masnya yang di sana gitu. Nggak bisa gitu. Tadi ya wala taqrabu zina, jangan dekati zina gitu. Jadi dekati aja nggak boleh, apalagi malah pacaran kayak gitu. Apalagi pacaran itu adalah sebuah bentuk kebodohan dan tidak percaya kepada Allah gitu. Maksudnya apa? Allah itu telah menciptakan jodoh kita. Percaya nggak, Mas, kamu yang ini? Kamu ternyata udah ada jodohnya loh. Percaya nggak? Percaya ya? Percaya. Karena Allah menetapkan begitu. Semua orang udah ditetapkan matinya, jodohnya, rizkinya, dan lain sebagainya. Jodoh kita itu udah ditetapkan oleh Allah. Dalam ayatnya juga jelas, laki-laki yang soleh dapat perempuan yang soleha. Terus laki-laki yang rusak mendapatkan perempuan yang rusak gitu. Gak apa-apa iklan bisa buat refreshing teman-teman ya, nggak apa-apa. Mungkin kalau sama Pak Guru dimarahin kamu. Tapi kalau sama saya nggak apa-apa. Jadi sampai mana tadi? Jadi lupa kan ada iklan. Sampai
Ya tadi soal percaya kepada Allah, bahwasanya kita udah ada jodohnya masing-masing. Kalau kita pacaran berarti sama saja kita meragukan Allah gitu. Padahal dalam Al-Quran la raiba fihi, tiada keraguan di dalamnya begitu. Jadi semua udah ada jodohnya. Di sini kalau pengen saya tanya, pengen dapat jodoh yang baik apa enggak? Yang baik berarti ya kita harus memperbaiki diri. Pengen kalau kita lihat diri kita sendiri, kita misalnya pengen ya pernah punya perasaan sama seseorang, dia baik, dia soleha gitu, aku kok gini ya gitu, aku kok gitu, aku kok gitu. Jangan, aku kok kayak gitu misalnya. Maka kita memantaskan diri gitu. Jadi teorinya seperti itu. Allah itu sudah menciptakan jodoh. Kalau kita pengen jodoh yang baik, maka kita memperbaiki diri. Kalau kita merusak diri kita sendiri, otomatis jodoh kita rusak apa enggak? Rusak. Jadi kalian itu udah diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan. Pasangan itu ibarat sebuah apa ya? Sebuah kesatuan kayak bola, kayak sebuah lingkaran yin dan yang gitu ya. Kalau satu nggak seimbang ya nggak seimbang semua, rusak ya rusak semua kayak gitu. Jadi seperti itu. Jelas ya di sini nggak ada yang namanya pacaran begitu. Karena itu yang dirugikan tidak hanya kalian aja gitu. Kalian rugi waktunya. Masa muda itu adalah masa yang potensial. Kalian punya semangat, punya kekuatan, punya daya tampung yang sangat luas gitu. Kalian itu mau belajar apapun bisa. Sekarang zaman now itu lihat di YouTube, belajar apapun bisa. Kalian pengen buka usaha misalnya, pengen belajar jualan misalnya pisang crispy gitu, lihat di YouTube praktek, jadi tahu-tahu sukses, bisa. Karena masih muda gitu. Karena itu muda itu masa muda dimanfaatkan buat sesuatu yang hebat. Jangan sampai masa muda itu dimanfaatkan buat sesuatu yang sepele gitu. Tahu nggak Rasulullah ya? Contoh yang dekat aja, paling dekat ke kita yaitu Rasulullah. Rasulullah itu waktu kecil udah belajar yang namanya apa ya? Bahasa Jawanya itu angon gitu ya. Beternak, beternak. Namanya apa? Menggembala gitu ya. Menggembala. Agak besar sedikit, Rasulullah belajar berdagang gitu. Kita udah belajar apa nih gitu. Nah, masa muda itu seperti itu. Rasulullah dan para sahabatnya ada juga yang udah belajar terjun ke medan perang. Jadi latihan fisik dan sebagainya. Pas ngomong perang langsung Ukraina datang, Rusia. Kayak gitu. Jadi seperti itu. Misalnya ada contohnya lagi. Kan tadi udah jelas ya yang namanya jodoh itu udah ditetapkan oleh Allah, tapi kita malah nyari sendiri. Maka kita seakan-akan lebih pintar dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kayak gitu. Jadi semua ada masanya, semua udah ada waktu yang ditetapkan begitu ya. Udah ada waktu yang ditetapkan. Jangan kita melampaui batas. Ada bom dari Rusia, balasan tadi awalnya dari Ukraina terus dari Rusia. Jadi agak bingung menyampaikan materinya. Ya, kayak gitu. Intinya soal pertanyaan pacaran sih kayak gitu. Nah, setelah itu berkaitan lagi dengan yang namanya pacaran, ada yang namanya hijab ini ya. Ini kan alhamdulillah semuanya berhijab. Saya harap gak hanya di sekolah aja, karena saya tahu sekolah ini alhamdulillah sekolah yang bagus. Meskipun bukan sekolah IT atau Islam terpadu, tapi alhamdulillah sekolah ini memperhatikan. Ada sholat duha, ada sholat berjamaah diperhatikan, adik-adik, teman-teman semua berhijab. Hijabnya saya perhatikan juga syar'i begitu ya. Karena anjurannya berhijab itu dijulurkan menutupi dada seperti itu. Jangan diikat-ikat gitu ya. Lama-lama makin kecil gitu, makin jahiliyah. Katanya gaya berhijab yang besar itu katanya gaya yang keterbelakangan. Kalau ini dibilang keterbelakangan berarti binatang itu lebih modern begitu. Makanya jadi kita itu teori itu salah begitu. Berhijab itu adalah teori yang lebih modern. Karena ini bahkan corona aja pakaiannya serba tertutup begitu ya. Ternyata Islam sejak dulu udah tertutup dan menjaga kebersihan. Keren. Jadi berhijab, bomnya perang terus ya dari tadi ya. Oh, itu mungkin anak-anak yang main petasan begitu ya. Nah, jadi gue kan bingung kan teorinya tadi sampai mana. Sampai berhijab tadi ya. Jadi hijab itu juga tujuan Allah itu untuk memuliakan kaum Hawa begitu. Ibaratnya simpel ya. Ini perumpamaan yang dapat langsung kalian pahami. Laki-laki nanti juga ada perumpamaannya. Misalnya seperti ini. Kalian ada permen kan? Permen itu kalau tidak saya bungkusnya saya buka gitu ya. Saya taruh di atas meja. Kira-kira apa yang nyamperin permen itu? Ada semut, ada lalat,
lalatnya nyiumin permen itu gitu. Ada semut gigit-gigitin gitu dan lain sebagainya. Ibarat hijab, perumpamannya itu sama kayak itu. Permen yang masih terbungkus, maka dia nggak akan dihinggapin lalat, nggak akan dicium-ciumin lalat gitu ya. Derajatnya akan lebih terhormat, teman-teman semua. Tahu nggak laki-laki ini? Kira-kira saya jatuh permen, terus saya kasihkan ke kamu gitu ya. Mau nggak kira-kira? Permennya udah apa namanya? Udah kebuka, jatuh, udah di lubang laler gitu, semut. Mau nggak kira-kira? Enggak, sama istilahnya. Kalau orang laki-laki yang benar-benar baik, beriman dan bertakwa, nggak mungkin dia akan mau dengan orang yang nggak berhijab dan lain sebagainya, karena itu udah menjadi barrier. Hijab itu adalah pakaian takwa begitu. Maksudnya pakaian takwa itu apa? Dengan berhijab itu maka isi dan seluruh isinya itu, jiwa raga dan seluruh isinya baik, takwa begitu. Itulah pakaian takwa yang sebenarnya. Jangan sampai kalau kita berhijab tapi kelakuan kita kayak begitu, jangan. Perang Ukraina dan Rusia dibantu oleh NATO dari Amerika. Ya jadi seperti itu teori hijab. Nah mungkin karena dari tadi nggak pernah diem, mungkin kita sedikit singgung nih ya masalah Ukraina Rusia.